Ciri orang yang terpanggil oleh semesta untuk menjadi para pekerja cahaya. Yang pertama, dia tidak tertarik untuk menjadi siapapun kecuali menjadi dirinya sendiri. Dia percaya keunikan dirinya. Dia percaya bahwa dia datang ke semesta ini bukan untuk menjadi siapa-siapa kecuali untuk menjadi dirinya sendiri. Maka orang yang semacam ini terus belajar meniti ke dalam, mencoba mengenali siapa dirinya, bisa menerima seutuhnya siapa dirinya, dan ujungnya bisa menemukan potensi yang terbesar dalam dirinya. Bahkan dia bisa membagikan berkah yang ada dalam dirinya untuk membuat hidupnya lebih bermakna. Itu salah satu ciri orang yang sudah bisa mendengar panggilan semesta untuk menjadi para pekerja cahaya. Ciri yang kedua, dia haus akan banyak hal. Dia tidak tertarik dengan pengetahuan-pengetahuan lama, pengetahuan-pengetahuan usang yang sudah terbukti tidak meningkatkan kesadaran. Dia sangat haus pada pengetahuan-pengetahuan baru. Maka dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai orang yang tahu. Karena begitu seseorang mengatakan dirinya sebagai orang yang tahu, maka dia akan tertutup dari semua pengetahuan baru. Ciri orang yang sudah mendengar panggilan semesta, dia selalu mengosongkan dirinya untuk menjadi gelas kosong. Bahkan gelas itu tidak ada tutupnya. Bahkan gelas itu selalu ditempatkan di tempat yang rendah. Biarkan semesta yang mengisi gelas itu. Ciri yang ketiga, orang yang sudah bisa mendengarkan panggilan semesta sebagai pekerja cahaya, biasanya kepribadiannya sangat kuat. Dia punya prinsip. Dia tidak tertarik untuk menjalankan aktivitas rutin seperti kebanyakan orang, yang aktivitas itu tidak memberikan dampak apa-apa. Dia terus berinovasi, berkreasi untuk mengembangkan diri karena dia percaya bahwa semesta ini tak terbatas. Banyak orang yang lahir ke alam semesta ini melihat potret kehidupan dan menjalani proses potret kehidupan ini dan mengikuti arus kehidupan ini, padahal arus kehidupan ini tidak jelas mau membawa dia kemana. Orang yang haus akan pengetahuan baru, dia tidak pernah mengizinkan dirinya terbawa oleh arus kehidupan yang tidak jelas. Dia mengembangkan berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya, berkolaborasi dengan banyak orang, mengembangkan cinta kasih kepada semua orang, dan dia terbuka pada semua orang, terbuka pada semua pandangan orang. Orang yang semacam ini, itu tanda dia sudah mendengar panggilan semesta untuk menjadi pekerja cahaya. Dan ciri yang keempat adalah dia tidak akan pernah tenang sebelum menemukan kebenaran. Tidak akan pernah tidur nyenyak sebelum menemukan kebenaran, terutama kebenaran yang hakiki. Dan kebenaran itu dia tahu tidak ada di luar dirinya, dan kebenaran itu ada di dalam dirinya. Maka dia mencari kebenaran pun tidak pernah keluar dari dirinya, terus berfokus ke dalam, karena dia percaya bahwa dia datang ke semesta ini tidak kosong. Semua kita datang ke semesta ini dibekali dengan bekal yang utuh oleh Sang Pengutus semesta. Tidak ada di antara kita yang tidak dibekali datang ke sini. Bahkan Allah mengatakan, wa ja'alnakum fiha ma'ayisa. Segala kebutuhan tentang kamu di sini sudah aku titipkan kepada kamu. Seharusnya kita tidak kekurangan, seharusnya kita tidak menderita, seharusnya kehidupan kita menakjubkan. Dan kenapa kita menderita? Karena kita lupa dengan bekal yang diberikan Sang Pengutus semesta kepada kita di sini. Dan bekal itu masih tersimpan rapi di dalam. Di sini ada perpustakaan terlengkap yang jauh melampaui perpustakaan apapun di semesta ini. Di sini ada kamar-kamar keilmuan. Di sini ada lapis-lapis langit yang tanpa batas.
Di sini ada segala sumber cinta kasih, segala sumber keilmuan ada di sini. Sayang sekali kita tidak pernah tahu. Harta karun yang terpendam di sini sampai sekarang masih perawan, belum kita buka, karena kita tidak tahu kunci rahasia untuk membukanya. Dan kunci itu memang tidak diberikan kepada orang sembarangan, hanya dititipkan kepada orang-orang yang terpilih. Karena kalau orang sembarangan diberi kunci ini, bisa jadi seluruh potensi yang luar biasa dalam dirinya akan digunakan untuk menebarkan kebencian, bukan cinta kasih. Lalu selanjutnya yang kelima, ciri orang yang sudah mendengarkan panggilan semesta sebagai pekerja cahaya, dia tetap menjadi orang baik sekalipun lingkungan memperlakukan dia tidak baik. Dia tidak peduli dengan apa kata orang tentang dirinya, karena dia percaya bahwa kebaikan itu sifatnya alami, cinta itu sifatnya alami, dan dia percaya tidak bisa melawan kebencian dengan kebencian, tidak bisa melawan kegelapan dengan kegelapan, tidak bisa melawan kejahatan dengan kejahatan. Dia percaya hanya terang yang bisa melawan kegelapan, hanya cinta yang bisa melawan kebencian, hanya kelembutan yang bisa membebaskan segala kejahatan. Dia percaya itu, dan dia tidak tergoda oleh lingkungan seburuk apapun itu. Dia tetap menjadi sumber kebaikan bagi siapapun. Lalu ciri yang keenam, dia memiliki pemahaman batin yang lebih jauh, berbeda dari kebanyakan orang. Dan dia tidak takut untuk diasingkan dari lingkungan, sekalipun pemahaman dia melampaui kebanyakan orang. Karena orang yang terpilih itu berarti kan satu yang baik di antara semua yang tidak terpilih. Bagaimana kita bisa menjadi yang terpilih kalau kita menjadi seperti kebanyakan orang? Ketika orang lain marah, kita marah, tidak akan terpilih. Tapi ketika orang lain marah, kita justru semakin sayang kepada orang yang marah, pasti akan terpilih. Kan itu sifatnya semesta. Jadi kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak akan terpilih. Dan orang yang punya pemahaman batin yang dalam, dia tetap saja asik di kedalaman batinnya. Seperti danau. Danau yang dalam, bagian yang terdalamnya tetap tenang. Walaupun di permukaan ada badai, di permukaan ada gelombang, dia tetap saja di dalam. Karena orang yang sudah mencapai pemahaman batin yang dalam, dia tidak pernah terganggu dengan situasi yang di luar. Yang masih reaktif di luar, yang masih kacau di luar, yang masih ada turbulensi di luar, itu pertanda bahwa sebetulnya kita belum memasuki kedalaman batin kita sendiri. Yang kedelapan, yang ketujuh, kita percaya dari sejarah, semua pembaharu, semua orang-orang yang melakukan pembaharuan terhadap semua aspek kehidupan, resikonya pasti diasingkan oleh lingkungan, tidak disukai. Masih ingat Nabi Muhammad ketika melakukan pembaharuan, betapa dahsyatnya perlawanan dari tradisi di mana beliau lahir. Karena di tradisi itu banyak sekali orang-orang yang ketakutan tersingkir oleh pemahaman baru, oleh pembaharuan itu. Dan itu sudah merupakan hukum alam. Setiap manusia biasanya ada ketakutan, tersingkirkan, tersaingi, terutama orang-orang yang belum memahami pemahaman batin yang dalam. Oleh karena itu, ciri orang yang sudah terpanggil mendengarkan suara panggilan semesta sebagai pekerja cahaya, dia tetap saja melakukan pekerja sebagai pekerja cahaya, sekalipun
banyak orang yang tidak menyukai.